Pesawat tempur Rafale buatan Perancis yang jadi incaran Indonesia sempat diremehkan kemampuannya. Namun dalam beberapa simulasi atau latihan militer, Rafale ternyata mampu memberi perlawanan sengit bahkan hampir mengalahkan jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat. Jadi judul itu menyoroti perubahan pandangan. Dari yang awalnya diragukan, Rafale justru terbukti tangguh dan berbahaya. Para penggemar dunia aviasi, para penikmat teknologi militer, dan sahabat-sahabat yang selalu penasaran dengan kabar jet tempur. Lalu di layar lebar, terpampang dua bintang dunia jet tempur, si lincah Rafale dari Prancis, dan si misterius F-35 dari Amerika Serikat. Sekarang kita bicara fakta. Rafale ini disebut jet tempur generasi 4,5. Jadi dia bukan generasi 5 kayak F-35 yang udah bawa teknologi siluman. Nah, siluman di sini bukan artinya bisa berubah jadi pocong terus tiba-tiba nongol di ujung landasan ya. Tapi maksudnya pesawat itu dirancang biar nggak gampang terdeteksi radar. Jadi kalau diibaratkan, F-35 itu kayak maling profesional yang bisa jalan di depan CCTV, tapi tetap nggak kelihatan. Sementara Rafale itu lebih kayak ninja lincah yang kalau udah deket bisa bikin lawan pusing 7 keliling. Menariknya, laporan terbaru justru bilang, loh, kok bisa ya? Rafale hampir saja menjatuhkan F-35 dalam latihan udara. Nah, ini yang bikin dunia aviasi heboh. Kejadiannya di Finlandia tahun 2025, dalam latihan besar Atlantic Trident. Di situ, Amerika, Inggris, dan Perancis adu simulasi. Hasilnya, ada momen di mana Rafale berhasil mengunci F-35 dalam dogfight, alias pertempuran jarak dekat. Dogfight ini, Bapak Ibu, adalah pertempuran yang super menegangkan. Pilot harus bermanuver, saling kejar-kejaran, seperti main Mobile Legends, tapi taruhannya bukan bintang, melainkan nyawa dan harga diri negara. Nah, disinilah Rafale unjuk gigi. Kelincahan dan manuvernya bikin F-35 yang biasanya pede dengan siluman malah kelabakan. Tapi, kita harus jujur juga. Faktanya perang modern sekarang lebih sering dilakukan dari jauh. Ada istilah BVR, Beyond Visual Range. Jadi belum sempat lihat pesawat musuh dengan mata telanjang, rudal udah meluncur dari jarak ratusan kilometer. Rudalnya pun bukan sembarangan. Ada AIM-120D AMRAAM dari Amerika Serikat, Meteor dari Eropa, PL-15 dari Tiongkok, sampai R-37M dari Rusia. Bayangkan, jangkauannya bisa 160-200 km lebih. Nah, di situ keunggulan F-35 balik lagi kelihatan. Karena dengan siluman dan sensor canggihnya, dia bisa nembak duluan sebelum Rafale sempat mendekat. Ibaratnya kalau duel, F-35 itu nembak pakai sniper dari atap gedung, sedangkan Rafale baru siap-siap pasang kuda-kuda karate. Tapi sekali lagi, latihan di Finlandia itu bikin kita sadar. Perang nggak selalu bisa diprediksi. Ada kalanya teknologi canggih kalah sama kelincahan di medan tempur nyata. Makanya, meskipun kecil kemungkinannya, kemampuan dogfight tetap dipertahankan dalam pelatihan. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Tahun 2022, Indonesia resmi pesang 42 jet Rafale dari Prancis. Jet pertamanya baru akan datang tahun 2026. Harapannya dengan Rafale ini, TNI AU punya kekuatan udara yang lebih mumpuni. Tapi jangan salah, ada juga kritik. Beberapa analis bilang Rafale masih kalah kalau harus menghadapi sistem pertahanan udara modern karena dia tidak punya kemampuan siluman atau SEAD alias Suppression of Enemy Air Defenses atau gampangnya kemampuan untuk melumpuhkan radar dan rudal musuh. Laporan dari Prancis sendiri bahkan menyebut pilot Rafale kesulitan melawan F-35 dalam latihan gabungan karena sensornya terbatas. Jadi kalau ditanya apakah Rafale itu cukup, jawabannya ya relevan, tapi ada batasnya. Nah, Indonesia tidak hanya berhenti di Rafale. Kita juga kerjasama dengan Turki untuk mengembangkan jet tempur generasi kelima bernama Kaan. Jadi ceritanya Rafale ini kayak batu loncatan, sembari kita menyiapkan diri untuk masuk ke era pesawat siluman penuh di masa depan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, pembelian Rafale ini sebenarnya bukan cuma soal punya pesawat baru biar gagah. Ada strategi besar di baliknya. Pertama, Indonesia ingin memastikan angkatan udaranya nggak tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga. Bayangkan, di kawasan Asia Tenggara ini, sudah ada negara yang memegang F-35, sementara kita masih mengandalkan F-16 lawas, yang sudah mulai beruban. Nah, Rafale masuk sebagai jawaban cepat.
Ibaratnya kayak beli motor sport baru biar nggak kalah gaya sama tetangga komplek. Tapi motor sport ini bukan cuma buat gaya. Dia benar-benar bisa balapan kencang di lintasan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga paham bahwa masa depan pertempuran udara ada di generasi 5 ke atas. Makanya, kita gandeng Turki dengan jet Kaan. Kalau berhasil, ini bisa jadi lompatan besar. Dari generasi 4,5 langsung ke generasi 5. Ibaratnya naik kelas dari motor bebek langsung ke supercar. Dan bukan cuma itu, Rafale ini juga membawa satu hal yang sering dilupakan, transfer teknologi. Artinya, kita bukan cuma beli pesawatnya, tapi juga ilmunya. Nah, ini penting banget, karena tanpa transfer teknologi, kita hanya akan jadi pembeli, bukan pemain. Di sisi lain, ada juga pertanyaan menarik. Apakah nanti Rafale bisa bekerja sama dengan sistem pertahanan udara kita yang masih campur aduk? Kita punya radar dari berbagai negara, rudal pertahanan udara yang nggak semuanya kompatibel, dan pilot yang harus cepat belajar mengoperasikan mesin canggih ini. Ibaratnya kayak punya HP Android, laptop Windows, tapi colokannya masih pakai charger jadul. Selain itu, ada hal yang sering dibahas oleh para analis militer. Mereka bilang dalam perang modern, bukan hanya soal pesawatnya, tapi juga tentang jaringan informasi. F-35 misalnya, terkenal karena bisa jadi pusat data terbang. Dia ngumpulin informasi, bagi ke kawan, dan bikin koordinasi tempur jauh lebih rapi. Nah, Rafale memang canggih, tapi dia bukan IT konsultan terbang seperti F-35. Namun jangan salah, Rafale punya keunggulan yang kadang disepelekan. Fleksibilitas. Pesawat ini bisa dipakai dari landasan darat, kapal induk, bahkan bisa cepat diubah misinya dari serang darat, dogfight, sampai pengintaian. Jadi kalau F-35 itu spesialis siluman, Rafale lebih kayak multitasking pekerja kantoran yang bisa semua, dari bikin laporan sampai ngopi bareng bos. Dan tentu saja, latihan Atlantic Trident di Finlandia jadi semacam iklan gratis buat Rafale. Dunia jadi sadar, oh ternyata si lincah ini masih bisa bikin jet siluman macam F-35 kelabakan di jarak dekat. Itu semacam bukti bahwa di atas kertas, siluman mungkin menang. Tapi di udara nyata, kadang insting pilot dan kelincahan pesawatlah yang menentukan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, posisi Indonesia memang unik ya. Misalnya Singapura, negeri kecil tapi luar biasa ambisius. Mereka sudah punya F-35, artinya levelnya sudah masuk ke kelas VIP Club dalam dunia aviasi. Nah, kalau Indonesia baru dapat Rafale, ini semacam kita bawa motor sport 600cc, sedangkan tetangga sudah duduk manis di supercar elektrik yang nggak kedengaran suaranya. Tapi jangan salah, motor sport kalau dipakai pembalap ulung, bisa tetap bikin supercar ngos-ngosan di tikungan tajam. Nah, lalu ada Australia, sahabat dekat Amerika, yang sudah mengoperasikan F-35 dalam jumlah lumayan banyak. Mereka bukan cuma beli, tapi sudah integrasikan ke dalam sistem pertahanan regional. Jadi ibaratnya, Australia itu bukan hanya punya barang mewah, tapi juga tahu cara memakainya dengan maksimal. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam masih berkutat dengan jet tempur generasi 4 seperti Su-30 atau MiG-21 yang sudah cukup berumur. Kalau dibandingkan, kedatangan Rafale ke Indonesia jelas akan memberi loncatan kekuatan yang cukup signifikan. Bisa dibilang, Indonesia akan berada satu level di atas kedua negara itu, apalagi dengan jumlah yang mencapai 42 unit. Nah, disinilah menariknya strategi Indonesia. Dengan Rafale, kita bisa menjembatani jurang antara negara yang sudah masuk ke era generasi 5, seperti Singapura dan Australia, dengan negara yang masih bertahan di generasi 4. Posisi ini membuat Indonesia seperti pemain tengah di lapangan. Bukan striker paling tajam, tapi juga bukan back paling lemah. Tapi yang sering terlupakan adalah soal biaya. Jet tempur itu bukan hanya mahal saat dibeli, tapi juga saat dirawat. Satu unit Rafale memang canggih, tapi perawatan, suku cadang, pelatihan pilot, sampai infrastruktur pendukungnya bisa menguras anggaran dengan cepat. Kalau tidak hati-hati, anggaran pertahanan bisa jadi jebol seperti kantong celana bolong. Di sisi lain, ada juga efek politik. Pembelian Rafale ini tentu mempererat hubungan Indonesia dengan Prancis. Tapi dalam dunia politik internasional, setiap keputusan pembelian senjata selalu punya konsekuensi. Amerika mungkin melirik dengan tatapan penuh kode,
Rusia mungkin merasa ditinggalkan. Sementara Tiongkok bisa saja memandang langkah ini dengan curiga. Jadi, setiap pembelian alutsista tidak pernah sekedar soal teknologi, tapi juga diplomasi global. Dan jangan lupa, yang namanya pesawat tempur tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh sistem pendukung, radar, rudal pertahanan udara, tanker udara untuk pengisian bahan bakar di langit, sampai sistem komunikasi satelit. Tanpa semua itu, meskipun Rafale sekuat apapun, dia hanya akan seperti petarung hebat yang datang ke ring tinju tanpa sarung tangan. Makanya ketika kita bicara tentang masa depan TNI AU, sebenarnya bukan cuma soal Rafale atau KAAN saja. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia membangun ekosistem pertahanan udara yang menyeluruh, dari radar canggih di darat, pesawat tanker di udara, sampai pilot-pilot muda yang dilatih bukan hanya untuk menerbangkan pesawat, tapi juga untuk menguasai perang elektronik, cyber, dan integrasi data. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.